Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masalah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih insyaallah witir yang kami muliakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk menambah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, khususnya hidayah iman dan Islam. Hingga di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bersama-sama hadir melaksanakan ibadah pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya setia yang terus-menerus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah malam hari ini merupakan salat tarawih penutup di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Meskipun saya dengar tadi ada yang usul, Pak, puasanya Ramadan ditambah 7 hari 1 minggu. Saya yakin beliau sudah merasakan nikmatnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan sahabat tidak seminggu Bapak Ibu, mintanya 1 bulan. Rasul mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan tamannau kullu sanah kulluhu Ramadan. Kalau seandainya manusia mengetahui keistimewaan di bulan suci Ramadan, maka minta kepada Allah 1 tahun 12 bulan itu Ramadan semua. Karena Ramadan itu asyik. Bayangkan baru infak, ya, infak itu dilipat gandakan oleh Allah. Di awal Ramadan kan ada hadis Nabi, barang siapa melakukan ibadah sunnah nilainya sama dengan wajib. Dan barang siapa melakukan wajib nilainya sama dengan 70 kali lipat. Jadi kalau panjenengan kok infak 100.000 malam ini, Allah ganti cash berapa? 7 juta, Masya Allah. Menapa boten kepingin jenengan? Mal-mal kalah Pak kalih masjid. Infak 1.000 dikalikan 70 ribu. Berapa kali lipat? Allah kalau sudah memberikan balasan tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menghendaki melipat gandakan pahala tak terhingga. Oleh karena itu bersyukur yang merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan. Karena itulah para sahabat pantas jika malam terakhir ini meneteskan air mata. Dan itu karena memang beliau didampingi Rasulullah dan tahu istimewanya di bulan suci Ramadan. Jadi umat ini diistimewakan oleh Allah. Usianya tidak sampai 100 tahun, tetapi amalannya melebihi umat-umat terdahulu. Salah satu sebabnya Rasulullah itu sedih kalau memikirkan umatnya nabi-nabi terdahulu. Salah satunya Nabi Nuh, itu usianya 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Itu bayangkan kalau untuk ibadah semuanya, umat Nabi Muhammad pasti
kalah. Tapi karena Rasulullah sedih memikirkan itulah kemudian diberikan hadiah oleh Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr, atau 84,3 bulan kira-kira. Kalau panjenengan dapat sekali malam Lailatul Qadar, maka sama dengan ibadah 84 tahun lebih 3 bulan kira-kira. Kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar 10 saja, itu sudah 800 sekian, 900. Itu melebihi umat-umat terdahulu. Karena itulah kita patut bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang menjadi pertanyaan muhasabah bagi kita, apakah di penghujung Ramadan kita ini sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa? Ini jawaban ada dalam diri kita. Karena Allah mensyariatkan puasa itu la'allakum tatakun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, kita sudah bertakwa atau belum? Sudah atau belum ya? Kalau di bulan Ramadan itu saya yakin begitu ada panggilan sholat maghrib, adzan maghrib langsung bergegas-gegas, Pak. Begitu adzan Allahu Akbar langsung berbuka. Tapi ke masjidnya nanti dulu. Diharapkan Ramadan ini selesai kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita ambil contoh dalam kitab Minhajus Sawi itu Imam Ali karramallahu wajhah ada 4 indikasi. Ya, nanti kita masing-masing meraba hati kita apakah sudah sesuai atau belum. Yang pertama kata beliau al-khaufu minal jalil. Kalau dalam diri kita ini sudah hadir rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kira-kira sudah takut kepada Allah atau belum? Indikasi takut itu gimana? Semakin mendekat kalau kepada Allah. Nek ditimbali Allah nggih sendika dawuh, itu cirinya. Kalau ada azan dikumandangkan sendika dawuh, jawab. Tidak hanya muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Sampai selesai tapi enggak hadir ke masjid. Azannya dijawab tapi ibarat kita manggil anak kita, "Nang, iya Pak," tapi asik main. "Nang, iya Pak," tapi enggak mau datang, kira-kira gimana? Ambil ke sabet. Itu kalau anak kita. Kalau Allah yang panggil gimana? Kalau kita ini sudah tertanam rasa takwa, ada khauf minal jalil, saya yakin makin lama masjid itu penuh. Masjid menjadi penuh karena pahalanya jamaah itu Masya Allah luar biasa. Ya, di Al-Furqan ini semakin banyak jamaahnya. Bahkan saya melihat ya, sekarang ini beda dengan dulu. Jadi imam di sini sudah makmumnya itu sudah niteni. Didengarkan bacaannya, ini bacaannya pas pora, podor Pak Ustate pora. Karena Bapak ini sudah kursus 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, meskipun belum ada mendapatkan syahadah saya lihat ini. Tetapi jangan berkecil hati. Masih ada harapan waktu yang akan datang. Semoga kita diberikan umur panjang. Amin Allahumma amin. Jadi menghadirkan rasa takut kepada Allah. Jadi setelah kita melakukan ibadah Ramadan itu ada sifat loyal. Loyal itu setia. Setia kepada Allah. Maka sering kita mendengar makna takwa itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisal itu contoh. Siapa yang dicontoh? Yang dicontoh adalah Rasulullah dalam melaksanakan perintah Allah. Wajtinabun nawahi. Wajtanibu itu maknanya menghindar, menjauh. Atau kalau saya masih ingat penjelasan almarhum Yi Bisri Mustafa, memaknai wajtanibu nawahi itu Indo. Jadi tengah-tengah masyarakat itu sudah banyak kemungkaran. Kita tidak mungkin menjauh, tetapi harus hati-hati dan menghindar. Ibarat
pemain petinju dipukul itu Indo. Nah, itu kata beliau. Jadi wajtinab nawahi itu adalah Indo, dipukul Indo. Ada kemaksiatan menghindar atau Indo. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ali, wal amalu bitangzil. Takwa itu jika kita sudah bisa ngugemi Al-Quran serta hadis Nabi. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, baik dalam aspek ibadah mahdhah maupun dalam aspek sosial atau muamalah. Karena dalam Al-Quran itu dua-duanya disebutkan di situ. Ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi keterangan dari juz 1 sampai 30 ya, itu kan masih jarang yang membahas. Padahal Rasulullah itu ketika menyampaikan sebuah hadis yang biasa Bapak Ibu lakukan tadarus Al-Quran, Qurannya kan sudah dibaca, hatam. Tapi dalam hadis itu wa mustama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarasunahu. Tidaklah satu kaum yang di situ berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, ia baca kitab Allah, Al-Quran. Titik. Tapi di situ kata Nabi ada wa yatadarasunahu, harus dipelajari, dibaca maknanya, dipahami isinya agar supaya menjadi petunjuk. Bagaimana mungkin kita akan tahu Quran menjadi petunjuk kalau tidak kita tingkatkan wa yatadarasunahu. Jadi setelah dibaca kemudian dipelajari kandungan isinya. Ya, karena dalam Al-Quran itu ada perintah kebaikan. Barang siapa beriman, beramal soleh, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Itu ayat yang sering dibaca oleh imam. Sungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, maka dia akan ditempatkan di surga Firdaus. Ini saja satu ayat kalau kita pegangi, kita melakukan soleh, dasarnya adalah iman. Iman itu hanya karena Allah lillahi ta'ala, maka akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih punya harapan setelah nanti kita bisa baca Al-Quran dengan tartil, termasuk gharib muskilatnya, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang artinya, maka akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Karena ternyata ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ya, ilmu Allah yang berikan kepada seluruh umat manusia ini barat jari dimasukkan lautan, kemudian diangkat, yang netes itulah ilmu yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. Yang lautan itulah ilmunya Allah. Jadi semakin kita menyelam, semakin kita dalami, ternyata semakin kelihatan, oh ternyata diri kita ini masih perlu banyak untuk mengetahui hal-hal yang ternyata belum kita ketahui. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Imam Ali, kalau diri kita ini sudah bertakwa adalah wal qanaatu bil qalil, memiliki sifat qanaah. Berapapun pemberian dari Allah tidak akan dilihat dari semata-mata dari jumlahnya, tetapi dari manfaat dan barokahnya. Karena setiap manusia tidak akan tahu seberapa besar takaran kemampuan dirinya di dalam menerima nikmat Allah. Karena itu Allah lebihkan yang satu, ya, antara satu dengan yang lain tidak akan sama, ya. Karena itulah banyak sekali contoh pada masa Rasulullah itu tentang hal ini. Ada sahabat yang tidak qanaah di dalam menerima rezeki dari Allah, akhirnya berusaha untuk menjadi pengen seperti orang lain, tapi Nabi melarang
tetap memaksa, ya akhirnya menjadi tidak karuan. Ya. Yang biasa rajin ke masjid, akhirnya tidak ke masjid lagi. Ya, wal qanaatu bil qalil. Karena itu beruntung kita umat Islam yang diberikan kecukupan oleh Allah dalam hal rezeki. Dan yang keempat, kata Imam Ali, takwa itu adalah wal isti'dadi liyaumir rahil, yaitu persiapan diri kita di dalam rangka untuk menghadapi hari peralihan, ya, perpindahan alam dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzah. Itu perlu untuk disiapkan, ya. Salah satu yang sangat istimewa adalah Al-Quran, ya, karena Quran itu di dunia jika sudah menjadi sohib, menjadi kawan setia kita, maka sampai alam barzah pun ia akan menjadi teman yang mendampingi. Kalau kendaraan nggak mungkin ikut dikubur dan tidak ada sifat memberikan pertolongan. Tapi kalau Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kita dari dunia sampai nanti hari kiamat. Karena itulah fatazawwatu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian semua, karena bekal yang terbaik menghadap Allah itu adalah bekal takwa. Jadi dengan Ramadan ini mudah-mudahan kita akan mengalami peningkatan iman, peningkatan takwa, volume ibadahnya ditambahi, semakin semangat di dalam melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan kita berharap di penghujung bulan suci Ramadan ini kita semuanya tetap diberikan istiqomah dalam beribadah, tetap diberikan sehat walafiat, tetap diberikan semangat di dalam beribadah, sehingga sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.